Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zumratul Hasanah di channel Miftahul Ulum TV. Belajar, mendengar, berkolaborasi. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh inspirasi bersama seorang penjual ayam chicken dan ayam geprek yang pastinya sudah tidak asing lagi di lidah banyak orang. Usaha kuliner ini memang sedang digemari banyak masyarakat karena rasanya enak, harganya terjangkau, dan cocok buat semua kalangan. Nah, kita akan dengar langsung cerita suka duka, pengalaman, serta tips dari beliau dalam menjalankan usaha ayam geprek dan ayam chicken. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, Ibu bisa diperkenalkan dulu nama Ibu di penonton. Perkenalkan, nama saya Ibu Umi Mafirah, alamat Jogoloyo, Wonosalam Demak, RT 1 RW 4. Oke, Ibu, di sini kita ngobrol nyantai ya, Iya. Bu ya. Oke. Kenapa sih Ibu memilih usaha kuliner bukan usaha lain? Gini ya, Mbak, karena saya seorang ibu rumah tangga, saya hobi memasak dan saya melihat ibu-ibu sekarang itu banyak yang bekerja, jadi tidak sempat memasak dan saya memilih usaha kuliner ini sebagai usaha kami. Oke. Apa yang pertama kali terlintas saat memilih jualan ayam chicken? Karena ayam itu ya disukai banyak kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa ya, karena rasanya enak dan praktis gitu, Mbak. Ini Ibu ayamnya beli sendiri atau punya Ibu sendiri? Beli. Oh, beli di pasar gitu, Bu. Iya. Oke. Siapa sih yang memberi ide awal usaha ini? Saudara, Mbak. Saudara dari siapa ya, Bu, ngomong-ngomong? Saudara dari saya. Oh, berarti menginspirasi kalau buat jualan usaha kuliner ini, ayam dropi gitu, Bu ya. Apakah dulu punya pengalaman masak sebelum jualan? Nggak punya, paling masak buat keluarga sendiri, Mbak. Ibu lebih memasak ya, Bu ya? Iya. Kira-kira menu terfavorit di keluarga Ibu itu apa ya, Bu? Menu terfavorit tuh gudangan, Mbak, tuh pada suka semua. Ngomong-ngomong, Ibu anaknya berapa ya? 3 cewek semua. Yang pertama maksudnya Apa itu sudah sudah lulus sekolah? kerja ya. Yang kedua, Bu? Yang kedua kelas 3 SMA, yang ketiga kelas 5 SD. Cewek semua berarti, Bu? Semua ya. Apakah dulu apa motivasi terbesar sampai bisa bertahan jualan? Karena untuk membantu perekonomian keluarga kami ya, Mbak. Kebutuhannya makin banyak biar terpenuhi kebutuhan kami. Ibu ada sampingan selain jualan dropit itu apa ya, Bu? Sembako. Di samping itu, sembako. Bu? Iya. Siapa sih yang paling mendukung Ibu jualan usaha itu? Ya, keluarga terutama suami, Mbak. Suami itu pekerjaannya apa ya, Bu? Petani lah. Bagaimana cara membuat ayam goreng jadi renyah? Kalau ayam goreng jadi renyah itu terletak pada penepungannya ya, Mbak. Kalau penepungan tangannya itu bagus, itu renyahnya akan renyah. Ngomong-ngomong, Ibu pakai tepung apa ya, Bu, membuat itu bisa renyah ayamnya? Tepung segitiga biru, Mbak. Kalau memasak itu ada yang membantu Ibu nggak, Bu? Yang masak nggak ada. Anak-anak pada sekolah. Berarti Ibu semuanya sendiri ya. Itu dropit bukanya jam berapa ya, Bu? Dari jam 10 sampai nanti jam 8 malam. Itu laris, Bu? Ada yang Alhamdulillah. pernah nggak sampai sehari itu nggak ada yang beli, Bu? Kayaknya nggak pernah, Mbak. Laris. Iya ya. Yaitu kira-kira yang beli anak pondok atau masyarakat situ, Bu? Ya, ada anak pondok, ada masyarakat, semua ada. Karena ayam kan suka semua ya, Mbak ya. Iya. Kira-kira sudah berjalan berapa tahun, Bu, itu usaha dropit itu? 1 tahun kira-kira tuh, Mbak. 1 tahun. Ya. Kira-kira sehari itu penghasilannya berapa ya, Bu? Kira-kira sehari itu penghasilannya paling 700 sampai 900 itu, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Bu ya. Sehari ya, Bu ya. Iya. Apakah sambal geprek dibuat sendiri atau ada resep khusus keluarga? Sambelnya tuh ada resep khusus dari keluarga. Resep berarti itu Ibu sendiri yang membuat gitu, Ibu ya? Iya. Ibu itu
Bagaimana sih respon ibu kalau lombok itu mahal gitu loh Bu? Iya, rada pusing kalau lombok mahal. Soalnya ya keuntungannya nanti ya berkurang lah, kayak mahal gitu. Apakah pernah mencoba varian rasa selain petis Bu? Kayaknya nggak pernah Mak, karena anak-anak sekarang tuh suka yang pedas-pedas gitu. Itu satu ayam itu berapa ya Bu? Potongannya Iya. 9 potong. Oh, harganya. Ya harganya. Harganya ada ya 8,5, ada yang 6,5, bervariasi. Ibu itu belanjanya satu hari atau seminggu satu kali buat stok gitu loh Bu? Buat stok seminggu satu kali buat stok. Menu tambahan apa yang biasanya disukai pelanggan? Biasanya pada suka itu sos crispy. Oh, Ibu juga jualan usus crispy. Iya. Selain usus crispy Bu, ada apa lagi? Paling es itu udah. Oh, juga es juga. Es ya. Ibu, bagaimana sih? Itu kan sehari full ya Bu? Iya. Nah itu Ibu pernah nggak rasa kecapean atau kewalahan mengurus usaha Ibu itu? Ya pernah lah. Kalau lagi ramai itu kan ya suka, tapi ya lelah gitu. Kalau hujan-hujan, musim hujan itu gimana Bu usaha Ibu? Laris atau musim hujan rada berkurang Mbak, soalnya kan hujan. Jadi mau keluar ya gitu. apakah pernah menambah minuman khusus untuk teman makan ayam? Pernah, itu es teh sama es kopi biasanya. Itu jualannya berapa Bu harganya? Es teh sama Iya, es kopi sama itu kopi. 3.000. 3.000. Siapa sih pelanggan pertama waktu baru buka usaha itu Bu? Anak pondok. Oh, ramai Bu berarti ya? Bu? Iya. Apakah ada pelanggan yang suka pesan dalam jumlah banyak? Ada. Biasanya buat cateringan itu jumlahnya banyak. Berapa Bu? Ada yang 60 sampai 100 gitu Mbak. Itu masyarakat si Jogoloyo atau dari Demak? Iya, ada yang Jogoloyo, ada yang luar Jogoloyo, dari Demak juga ada. Ibu kan usaha itu sudah 1 tahun ya, lumayan Iya. lama Bu ya. Ibu punya keinginan nggak mau buka cabang di mana gitu? Ya Bu, maaf, punya lah Mbak. Mau berkembang gitu ya? Lah itu Ibu kan buka usaha itu. Grafit itu terinspirasi dari mana ya Bu? Terinspirasi dari apa ya? Saudara Ibu atau Ya, saudara tadi saudara sendiri itu adik atau kakak atau saudara keponakan. ponakan? Orang mana Bu? Orang Jepara. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang cerewet? Ya, dihadapi dengan sabar lah Mbak, harus sabar ya. Apa yang dia tanyakan ya dijawab saja, soalnya kan cerewet gitu. Pernah nggak Bu ada pelanggan yang beli terus nggak bayar gitu? Responnya Ibu itu gimana? Pernah ada, katanya nanti ya Mbak gitu ya. Mau gimana lagi lah Mbak, orangnya udah pergi. Pernah ada pelanggan yang jadi teman akrab Ibu nggak Bu? Ya pernah, karena anaknya tuh sukanya ayam ya Mbak, jadi ya suka dibelikan yang lain nggak mau katanya. Jadi akrab lah. Berarti ada langganan nih setiap hari. Iya. Itu ayamnya milih ayam potong atau ayam apa Bu? Ayam potong. Ayam potong beli di pasar gitu Bu? Pasar mana Bu? Pasar Demak. Itu sudah langganan Ibu yang punya ayam itu? Iya. Menurut apakah pelanggan anak sekolah banyak yang beli? Banyak. Biasanya kalau pulang sekolah gitu mampir. Terutama sekolah mana ya Bu? Terutama sekolah ini kami hari ini Bu, iya. Biasanya SMP, SMK itu ya kalau pulang sekolah selalu beli gitu Bu. Itu Ibu, anak Ibu yang SD itu pernah nggak kayak mau kalau sekolah itu dibawain ayam terus pernah itu Bu? Pernah ya. Tapi Ibu yang suka ayam. Anak saya juga suka ayam Mbak. Kenapa Ibu kok nggak jualan apa kayak mie ayam atau apa kok malah ayam geprek gitu Bu? Ya itu tadi karena anak-anak suka ayam gitu ya, buatnya tuh praktis lah Mbak.
gampang, enak juga gitu. Kan sebelum usaha ini kan ibu jualan sembako. Iya. Nah itu sembakonya itu siapa yang ngurus bu? Ya saya sama suami. Berarti kalau ada yang beli ayam ya juga. Iya, ganti. Kalau ada ya itu bu, papasan beli ayam geprek sama ayam itu. Ya itu bagaimana bu? Kalau anu itu kulaan Mbak. Iya. Ya iya, kulaan sama beli ayam gitu. Bahkan itu kan ada sembakonya atau bu, toko Iya, sembako. iya. Kalau ada yang beli sembako dan juga ada yang beli ayam geprek, lah itu bagaimana bu? Sana kesini. Berarti anak-anak ibu nggak ada yang bantu gitu? Yang kan sekolah, pada sekolah ya. Sekolah. Kalau sudah pulang ya membantu Mbak. Dan jualannya di depan rumah. Dekat ya bu ya, Iya. dari rumah. Menurut ibu pelanggan anak muda lebih suka chicken atau geprek? Kalau anak muda itu sukanya ya geprek, ada sambelnya pedes itu, yang sukanya yang pedes. Apa pengalaman lucu dengan pelanggan bu? Pengalaman lucu itu pernah ada anak kecil ya Mbak, disuruh ibunya beli itu mau, terus uangnya nggak ada, mau bayar uangnya nggak ada, dia itu nangis ketakutan, ternyata katanya ibunya uangnya ketinggalan. Dia takut sampai lucu itu. Berarti ibunya datang mengambil itu uangnya adiknya. Akhirnya pulang, anaknya pulang ya Sama bawa nangis, ayam. iya. Ayam nggak apa-apa, gitu udah pulang gitu. Itu terus dia ketakutan ya. Itu tuh tangga sendiri buat Tangga sendiri. Lah ada momen dukanya nggak bu? Waktu Dukanya apa ya Mbak? Ya itu kalau hujan lah agak sepi. itu seminggu jualan terus atau satu Iya, hari? jualan terus, paling kalau libur tuh kalau ada acara gitu Mbak, kan namanya usaha sendiri kan jualan terus lah gitu. Berarti itu nggak ada liburnya? Nggak ada liburnya. Kalau capek kalau sama ada acara gitu aja liburnya ya. Bu setiap hari itu membuat ayam terus berarti bu ya? Iya. Itu habis subuh atau jam berapa membuat ayam? Kalau dimarinasi itu malamnya Mbak, kan dimarinasi 1 malam biar merasuk bumbunya itu. Kan kalau pagi itu anak-anak ibu kan sekolah. Itu ibu juga nyiapin sarapan sendiri. Iya, nyiapin sarapan sendiri, sibuk tadi. Bangun tidur sih masak atau Iya. Apa pengalaman paling berkesan selama bersama pelanggan? Pengalamannya tuh pelanggan kami itu katanya merasa puas ya Mbak, karena ayam kami itu yang enak, katanya renyah, ayamnya besar gitu, jadi kami puas lah gitu. Berarti ya mak ya, pelanggan senang, kita pun juga senang. Iya itu. Dari pagi sampai malam biasanya jualannya berapa jam bu? Biasanya itu dari jam 10 pagi sampai 8 malam tuh 10 jam ya Mbak? Iya. 10 jam. Habis itu kukut-kukut gitu bu? Iya. Tidur gitu. Istirahat ya lah. Paling sibuk di jam berapa bu? Paling sibuk jam makan siang jam 12 sama jam 5 sore itu. Rame banget Iya. bu? Alhamdulillah. Itu yang beli ya anak pondok gitu bu? Iya, anak pondok ya, anak orang-orang yang Tetangga lewat itu ya. Apa yang dilakukan kalau stok ayam habis? Ya tutup lah Mbak, nggak jualan, tutup kalau nggak ada ayam yang diborong. Itu berarti ayam juga habis, ususnya juga habis bu? Iya. Laris berarti ya, Iya, Bu, ya. alhamdulillah. Siapa yang membantu saat jualan ramai? Suami sama anak-anak kalau sudah pulang sekolah itu membantu Mbak. Gitu. Itu ayamnya satu hari berapa kilo bu kalau buat jualan? Kalau jualan paling 10 kilo stoknya itu Mbak. Habis bu? Kadang 8 sampai 10 itulah. Pernah nggak 5 kilo atau lebih dari 10 kilo? 5 kilo kayaknya nggak pernah Mbak, paling sedikit itu paling sepi ya Mbak ya, itu kayaknya 7 kilo. Kalau 10 kilo lebih pernah sampai 14, 12. Nah, kalau bulan puasa itu kan masih lebih ramai kalau bulan puasa. Lebih ramai. Iya. Bukannya jam berapa bu? Kalau bulan puasa 2:30 udah mulai goreng ya Mbak, sudah mulai buka. Ya sampai habis isya lah. Habis isya sudah tutup gitu bu? Itu habis bu? Habis, alhamdulillah. Malah ramai Mbak kalau puasa. Kalau puasa malah lebih ramai. Lebih ramai ya.
Oke. Siapa yang membantu? Pernahkah kehabisan sambal saat ramai pembeli? Pernah. Terus gimana Bu? Ya udah nggak ada sambilnya, ya nggak ada. Kan gitu ya. Saya stok ya sama kaos. Itu kalau beli satu porsi ada nasinya Bu? Ada. Satunya Kita beli nasinya tuh 3.000. ya. Terus sambalnya 2.000, ayamnya ada yang 6,5, ada yang 8,5 gitu. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat jualan? Ya dibersihkan setiap hari lah Mbak. Kalau mau buka sama jam tutup itu selalu dibersihkan. Kami bersihkan. Apakah ada aturan khusus di dapur Bu? Ada. Itu pertama ayamnya tuh divariasi ya Mbak, biar kelihatan menarik. Iya. Terus ditepungi, dicelup pakai air, tepungi lagi, dicelup lagi, baru digoreng. Jadi penepungannya itu 3 kali, pencelupannya 2 kali, baru siap digoreng gitu. Itu langsung jadi crispy gitu Bu. Iya. Ya. Ibu ini kan ibu rumah tangga sekaligus ibu jualan Bu ya. Iya. Nah, itu bagaimana membagi waktu itu Bu? Untuk Ya. mengurus rumah tangga sama usaha ibu itu. Ya bisa ngatur lah Mbak. Harus bagi kan bisa ngatur. Itu juga anaknya sudah besar-besar ya Bu. Iya, itu bantu anak-anak juga, membantu Biasanya belanja bahan baku di mana Bu? di pasar tadi. Di pasar. Mm-mm. Itu beli semuanya Bu, dari bumbu-bumbu, dari Iya. ayam, tepung. Iya. Hmm. Apa yang paling capek saat jualan? Proses penggorengan itu tadi Mbak, capek. Capek banget. Iya. Kalau itu Bu yang apa ya? Bagaimana cara mengatur waktu antara masak dan melayani pembeli? Antara masak dan masak ayam itu tadi. Ya kami masak, saya masak ya, kalau ada pembeli ya masak sambil melayani pembeli gitu. Nah, kalau memasak itu di mana Bu? Kan di situ Mbak, di tempatnya dekat chickennya, Oh. jualan chickennya. Iya, iya. Satu tempat di situ. Satu tempat berarti ya Bu? Biar Mbak capek gitu keluar masuk. Iya. Pernahkah merasa ingin berhenti jualan? Ya kayaknya nggak pernah lah Mbak. Kami berusaha biar usaha kami lancar terus, maju terus gitu. Maju Nggak ya Bu? pernah ya. Jadi kalau punya ingin banget gak harapan mau buka cabang gitu Bu? Ya impian kami tuh Mbak, ingin banget punya cabang. Nah itu kira-kira gimana Bu kalau pengen itu? Kalau pengen buka cabang tuh kayak di Bedoan ya Mbak. Kayaknya di sana katanya tuh rame, orang-orangnya tuh suka jajan. Mbak Bedoan itu. Itu ya jualan ayam Bu. Bagaimana cara bangkit kalau sepi pembeli? Kalau sepi pembeli itu ya kita pasrah saja pada Allah ya. Namanya berusaha, berjualan itu pasti ada ramainya juga ada sepinya. Ada pasang surutnya gitulah Mbak. Kita pasrah saja. Ada gak Bu tetangga yang julid sama ibu habis jualan itu loh Bu, kan ibu buka usaha dropit itu ya ayam geprek. Lah tetangga ada yang julid gak Bu? Kayaknya ya nggak ada lah. Dan saya tahu ya Mbak ya, saya nggak tahu. Kalau ada yang julid bagaimana responnya ibu? Ya, dibiarkan saja. Oke. Masa bodoh. Apa tantangan paling besar saat pandemi kemarin? Ya rada sepi Mbak. Kalau pandemi kan nggak ada pembeli, nggak keluar rumah, nggak boleh keluar rumah kan Mbak, rada sepi. Tapi ibu itu tetap jualan ya Bu? Ya tetap jualan tapi sedikit ya Mbak. Ya itu full sampai jam 8 Bu? Iya, sampai habis. Kalau dagangan ibu nggak habis terjual itu ibu apakan ya? Ya dibagi-bagi Mbak, Sama tetangga? sama saudara tetangga nggih. Saudaranya ibu dekat dari rumah ibu? Dekat semua saudara semua itu. Oh, berarti rumah sampean itu ya dekat apa ya? Saudara ya. Bagaimana menghadapi harga ayam yang naik turun? Ya pusing lah, agak pusing. Kalau ayamnya naik, otomatis keuntungannya kan berkurang toh Mbak. Lah kami nggak mungkin menaikkan harga chicken itu. Ya itu keuntungannya berkurang kalau ayamnya naik. Gitu, agak pusing. Oke. Apa kesalahan kecil yang pernah terjadi waktu jualan? Kesalahannya itu salah
mengembalikan uang kembaliannya, ngasih uang kembalian pada pembeli itu salah, kadang kelebihan itu. Itu kesalahan. Bagaimana perasaan saat ada pesaing baru di dekat tempat jualan? Ya, enggak apa-apa lah Mbak. Itu namanya rezeki kan sudah diatur. Enggak apa-apa. Namanya jualan ya Bu. Iya. Apakah ada rencana menambah varian menu lain? Ada. Paling mau menambah itu Mbak, tahu crispy sama jamur crispy. Itu kayaknya yang disukai anak-anak. Nah, itu kapan Bu? Menu apa? Iya, enggak tahu. Nanti enggak tahu lah Mbak. Itu tapi itu impian kami lah. Itu jualan Ibu ada resep sendiri atau Ibu itu tutor di YouTube atau bisa sendiri langsung tuh Bu buat Itu dari saudara tadi. Oh, diajarin ya. Kalau buka cabang baru ingin daerah mana Bu? Tadi Betokan tadi. Oh, Betokan. Apa yang ingin diperbaiki dari usaha sekarang? Yang ingin diperbaiki itu kerenyahan ayamnya ya Mbak, yaitu biar renyah gitu loh. Itu resepnya gimana Bu Kak? Renyah banget itu. Itu tergantung tuh penepungannya Mbak. Kalau bagus tuh renyahnya bagus gitu. Lah itu tepung sehari dapat menghabiskan berapa kilo Bu? Kalau ayamnya, kalau 2 ayam tuh tepungnya 1 kilo itu. Berarti kalau 10 ayam 5 tepung. Itu Ibu sambalnya pakai sambal apa ya Bu? Itu sambal geprek resep dari saudara Mbak. Saudara semua itu Bu. Lah itu saudara jualan ya sekarang itu jualan apa Bu? Jualan sama ayam Geprek. Yaitu di mana? Di Jepara. Di Jepara. Namanya ya juga Drobet gitu Bu. Di depan rumah. Enggak di depan rumah, ngontrak. Kalau usaha semakin maju mau rekrut karyawan apa enggak Bu? Ya mau lah Mbak. Itu rencananya berapa orang Bu atau berapa gitu? Karyawan deh, ya enggak tahu. Paling 2 orang udah cukup. Lah Ibu itu mau ambil karyawan tetangga atau saudara sendiri? Ya diambil saudara dulu lah Mbak ya. Saudara dulu. Yang aku itu mau. Oke. Apakah ada cita-cita punya warung yang lebih besar? Ya ada, itu impian kami lah Mbak. Kenapa memilih usaha kuliner bukan usaha lain Bu? Karena saya sebagai ibu rumah tangga tadi suka memasak ya Mbak, dan melihat ibu-ibu sekarang itu banyak yang bekerja nggak sempat memasak gitu. Apa yang pertama kali terlintas saat memilih jualan ayam chicken? Karena ayam itu disukai banyak orang, maka kami memilih ayam itu. Oke. Siapa yang memberi ide awal usaha ini? Saudara dari keponakan Ibu sendiri. Apakah dulu punya pengalaman masak sebelum jualan? Enggak punya. Sebelum mempunyai usaha Drobet itu Ibu usaha apa ya Bu? Usaha sembako. Apakah dulu punya pengalaman masak sebelum jualan? Enggak punya. Oke, apa motivasi terbesar sampai bisa bertahan jualan? Motivasinya tuh untuk membantu perekonomian keluarga kami biar kebutuhan kami terpenuhi. Gitu. Ngomong-ngomong ibu anak yang pertama kan sarjana ya. Itu sudah berapa tahun Bu ya lulusnya ya Bu? Lulusnya 2023 Mbak, 2 tahun. 2 tahun ya. Sekarang ini di mana Bu? Bekerja di toko bat pertanian. Enggak, tapi sering pulang ke rumah tak Bu? Sering pulang. Apakah ada pelanggan yang suka pesan dalam jualan banyak? Ada, biasanya untuk cateringan. Selain cateringan, syukuran gitu ya. Bagaimana cara menghadapi pelanggan yang cerewet? Sabar, dihadapi dengan sabar aja Mbak. Pernah ada pelanggan yang jadi teman akrab Bu? Pernah. Itu tadi anaknya suka ayam gitu, jadi setiap hari beli ya jadi akrab. Apakah pelanggan anak sekolah banyak yang beli? Banyak, biasanya waktu pulang sekolah. Menurut Ibu, pelanggan anak muda lebih suka chicken atau ayam geprek? Lebih suka ayam geprek karena mereka suka yang pedas-pedas. Dari pagi sampai malam biasanya jualan sampai jam berapa ya Bu?
dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Itu capek ya Bu? Ya capek lah Mbak. Kalau capek itu ada yang bujitin nggak Bu? Nggak ada. Kenapa nggak bantu sama anaknya? Apa? Anaknya nggak mau bujitin itu Bu? Kasihan Mbak ya, anaknya pada sekolah. Kasihan. Paling sibuk di jam berapa ya Bu? Paling sibuk pada jam 12 jam makan siang sama jam 5 sore. Apa yang dilakukan kalau stok ayam habis? Tutup aja karena nggak ada ayam yang digoreng lagi. Siapa yang membantu saat jualan ramai? Suami dan anak-anak kalau sudah pulang sekolah. Oke. Berapa jam? Berapa menit Bu? 35. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat jualan? Ya dibersihkan setiap hari Mbak kalau mau buka sama jam tutup. Siapa yang membantu saat jualan ramai Ibu? Suami. Suami. Iya. Bagaimana cara apakah ada aturan khusus di dapur Bu? Ada, itu tadi cara memvariasi ayamnya, terus ditepungi lagi, dicelup, ditepung, dicelup. Penepungannya itu 3 kali, pencelupannya 2 kali baru mau digoreng. Siap digoreng. Apakah ada aturan khusus di dapur? Tadi Apa yang paling capek saat jualan Ibu? paling capek partai proses penggorengan. Kok bisa capek itu gimana Bu? Kok gorengnya itu? Iya kan itu penepungannya itu kan penuh tenaga tuh Mbak, penepungannya itu. Kalau penepungannya bagus ya rasanya itu bagus. Apa tantangan paling besar saat pandemi kemarin Ibu? Tantangannya itu pelanggannya sepi, nggak ada yang keluar rumah Mbak, nggak boleh kan pandemi gitu. Bagaimana menghadapi harga ayam yang naik turun? Menghadapi ayam yang naik tuh pusing karena kalau ayam naik tuh keuntungan kami kan berkurang Mbak. Kami tidak mungkin menaikkan ayam chickennya gitu. Kira-kira sehari itu Ibu menghabiskan ayam berapa kilo ya Bu? Kira-kira 10 kilo. 10 kilo. Yang paling banyak itu berapa ya Bu? Lebih dari 10 ada 14, 12 itu habis Bu? Iya. Bagaimana menghadapi kalau ada pelanggan yang julid gitu Bu, kok nggak bayar gitu? Ya sabar saja Mbak. Pasrah. Tapi pernah ada Bu? Pernah. Kok bisa Bu? Ya itu tadi katanya mau nanti bayarnya ngono gitu. Tapi sampai sekarang nggak bayar. Tapi itu tangga sendiri atau dari luar? Biasanya tuh dari luar Mbak. Apa kesalahan kecil yang pernah terjadi waktu jualan? Kesalahan kecil itu tadi salah mengasih uang kembalian kelebihan biasanya. Oke. Kalau yang ingin diperbaiki dari usaha sekarang itu apa ya Bu? Kalau ingin yang diperbaiki kerenyahan ayamnya ya Mbak, biar renyah empuk gitu. Apakah ada cita-cita punya warung yang lebih besar gitu Bu? Ya setiap pengusaha pasti cita-cita itu pasti ada ya Mbak. Doakan saja ya Mbak. Ya amin. Semoga usaha kami lancar ya Bu. Kalau buka cabang baru kira-kira mau di daerah mana ya Bu? Mau di daerah Bedoan karena di sana katanya ramai, orang-orangnya suka jajan gitu. Udah. Kalau usaha semakin maju, mau rekrut karyawan nggak Bu? Mau. Buat bantu-bantu ya Bu ya. Ada pengalaman lucu nggak Bu dengan pelanggan gitu Bu? Pengalaman khusus buat pelanggan. Pengalaman lucu gitu loh Bu. Oh pengalaman lucu itu tadi ada anak kecil yang disuruh ibunya beli. Ternyata uangnya nggak ada, dicariin kemana-mana nggak ada, sampai nangis dia. Dari takut di kantong atau gimana gitu Bu? Ketinggalan di rumah, taunya ketinggalan di rumah katanya ibunya. Tapi ibunya itu ya ibunya balik sampai belajar tapi ketinggalan di rumah uangnya. Anaknya takut itu nangis. Tapi ibu kasih tuh Bu? Iya tak kasih, tapi dia takut. Apakah ada rencana menambah varian menu lain Bu? Ada, yaitu mau nambah jamur crispy sama tahu crispy. Oke. Kalau usaha apakah ada cita-cita punya warung yang lebih besar gitu Bu?
Ada Mbak, itu impian kami itu. Menurut Ibu, ayam chicken sama ayam geprek itu enakan mana ya Bu ya? Menurut Ibu? Menurut saya ya, saya suka ayam chicken aja karena nggak suka pedas. Oh, kalau anak-anak muda kan sukanya pedas ya Bu Iya. ya? Oke. Bagaimana cara bangkit kalau sepi pembeli Bu? Kalau sepi pembeli itu ya pasrah saja Mbak. Rezekiku itu sudah diatur oleh Allah tuh. Pernah ada gak Bu pelanggan yang jadi teman akrab Ibu? Pernah, karena anaknya tuh suka ayam. Jadi setiap hari tuh beli ayam, itu dibeliin ke tempat lain nggak mau anaknya. Maunya di situ gitu Bu. Sampai akrab tiap hari. Oke. Wah, luar biasa sekali ya cerita dan pengalaman dari Ibu hari ini. Dari perjuangan kecil bisa menghasilkan usaha yang bermanfaat, bahkan jadi inspirasi untuk banyak orang. Semoga usaha ayam chicken dan ayam gepreknya semakin sukses, semakin banyak pelanggannya dan membawa keberkahan. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Audio Jungle.